Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Bab samratil ilmil khalis lillahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dinukilkan oleh musannif. Ini masih mengambil dari bab jual beli. Nah, di sini kisah yang populer yang sering kita dengar dari para ustaz menyampaikan, yaitu kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Dari Umar radhiyallahu anhuma, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Yaqub ibn Ibrahim, dari Abu Asim, dari Ibnu Juraij, dari Musa ibn Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kharaja salasatu nafarin, keluar 3 orang, yamshuna, berjalan kaki, pergi musafir. Fa asabahumul mataru, maka di tengah jalan mereka ditimpa hujan. Fadakhalu fi gharin fi jabalin, maka mereka masuk ke dalam sebuah gua di sebuah gunung atau bukit. Fanhattat alaihim sakhratun, maka jatuhlah di atas mereka, yaitu di mulut gua, sakhratun, sebuah batu besar. Tertutuplah mereka. Dan itu ceritanya. Qala, Rasulullah berkata, faqala ba'duhum li ba'din, maka sebahagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ud'ullah azza wa jalla, berdoalah kepada Allah azza wa jalla, bi afdali amalin amiltumuhu, dengan suatu amal yang dengan amal yang paling utama yang pernah kamu kerjakan. Faqala ahaduhum, maka salah seorang mereka berdoa, Allahumma inni kana li abwani shaykhani kabirani, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki 2 orang ibu bapa yang sudah tua. Shaykhani sudah tua, kabirani itu sudah bangka, jadi sudah tua bangka gitu, udah sepuh gitu. Maka aku keluar mengembalakan ternak maksudnya. Summa aji'u, kemudian saya balik datang ke rumah, bil hilabi, dia membawa gentong susu. Fa'ati bi abwaya, maka aku mendatangi atau membawanya kepada orang tuaku. Lalu kedua orang tuaku minum susu itu. Summa asqi as-sibyata wa ahli, kemudian baru saya beri minum anak-anak dan keluargaku. Wa imraati, dan istriku. Satu kali fahtabastu lailatan, pada suatu malam aku terlambat pulang. Tapi ketika itu kedua orang tuaku sudah tidur. Naimani, tidur keduanya. Qala fakarihtu an uqizahuma, maka aku tidak suka untuk membangunkannya. Wasibyatu yatadawuna an rijlayya, dan anak-anak merengek atau menangis di kedua kakiku. Ya Allah, jika engkau mengetahuinya, anni fa'altu zalika, bahwa saya melakukan hal itu, ibtigha'a wajhika, karena mencari ridha engkau, fafruj anna furjatan, maka bukakanlah luang atau bukaan yang kami bisa melihat darinya langit. Qala, Rasulullah menjelaskan, fafurija anhum, maka dibukakanlah dari mereka sedikit, ya belum semua, tapi cahaya matahari sudah masuk. Wa qala al-akharu, dan yang lainnya berkata, Allahumma in kunta ta'lamu anni kuntu uhibbul imra'atan min banati ami
Ya Allah, jika engkau mengetahui anni kuntu hibbul mra'atan, sesungguhnya aku mencintai seorang perempuan, min banati ammi, dari putri-putri pamanku, anak mamak mah, ka asyaddi ma yuhibbur rajulun nisaa, sebagaimana biasanya seorang laki-laki sangat mencintai perempuan. Si perempuan itu berkata, la tanalu zalika minha, janganlah engkau mengambil hal seperti itu, artinya untuk mengambilku sebagai pasangan, hatta tu'tiha mi'ata dinarin, sampai engkau bisa memberi mi'ata dinarin, 100 dinar. Fasa'aitu fiha, maka aku pun bekerja keras, berusaha, hatta jama'tuha, sampai aku bisa mengumpulkan 100 dinar itu. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka tatkala aku duduk di antara kedua kakinya, qalat, perempuan itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqi, jangan engkau buka sil cincin kecuali dengan hak, artinya melalui pernikahan. Maka aku berdiri meninggal, wa taraktuha, dan aku tinggalkan dia. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika batigha'a wajhika, maka jika engkau tahu bahwa sesungguhnya aku melakukan itu, demikian itu, ibtigha'a wajhika, karena mencari ridha engkau, fafruj anna furjatan. Qala fafurija, Rasulullah berkata, fafurija anhum as-sulusaini, maka dibukakanlah dari mereka 2/3 dari pintu masuk gua tadi. Wa qala al-akharu, dan yang lain yang terakhir berkata, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau tahu, anni sta'jartu ajiran, sesungguhnya aku pernah mengupahkan sesuatu kepada seorang upahan, ajiran, bi faraqim min zurratin, dengan sekantong dari bibit tanaman. Fa'ataituhu, maka aku memberikan kepadanya. Wa abadzaka, dan dia tidak mau menerimanya, enggan dia membawanya. Ayyakhuzah, untuk mengambilnya, maka aku tanam dia, hatta ishtaraitu minhu baqaran wa ra'iha, sampai aku bisa membeli dari hasil yang dia tanam itu seekor lembu atau sapi dan pengembalanya, yaitu seorang budak yang bekerja mengembalanya. Selang waktu, summa ja'a wa faqala ya Abdullah atini haqqi, kemudian datang seorang upahan tadi yang tidak membawa upahnya itu. Faqala ya Abdullah atini haqqi, wahai hamba Allah, bayar kepadaku hakku, artinya berikan kepadaku hakku. Fakultu intalik ila tilkal baqar, pergilah ke sapi itu, dia tunjuk sapinya, wara'iha, dan si pengembalanya. Fa innaha laka, maka sesungguhnya itu adalah milik engkau. Faqala, orang upahan itu berkata, atastahzi'u bi, apakah kamu berolok-olok denganku? Qala faqultu ma astahzi'u bika, aku jawab, aku tidak berolok-olok, walakinna laka, dan itu sungguh, ya, itu milik engkau. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika batigha'a wajhik, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukannya itu karena mencari ridha engkau, fafruj anna, maka bukakanlah dari kami pintu gua. Fakushifa anhum, lalu pintu gua pun terbuka. Cerita ini sering kita dengar, dia disampaikan oleh para ustadz. Mungkin kita sudah hafal ceritanya, yaitu orang yang terkurung dalam gua ini. Nah, tapi Imam Bukhari meletakkannya bukan dalam konteks doa-doa orang itu, tapi dalam konteks jual beli tadi, ya, dalam transaksi upah-mengupah, dia upahkan, yaitu orang yang terakhir tadi yang diceritakan,
dia mengupakan sesuatu pekerjaan kepada seseorang, setelah pekerjaan selesai diberilah upahnya sekantong atau segantang atau apa kayak gitu. Bibit tamannya tidak dikatakan di sini apa tamannya, apakah itu gandum atau bibit kurma atau apa, tidak disebut di sini. Pokoknya dia tanam, berkembang, dari hasilnya dia beli seekor sapi, termasuk si pengembalanya, yaitu seorang budak yang nanti bertugas atau bekerja mengembala sapi itu.